Saudara, lebih dari 2 tahun dunia termasuk Indonesia mengalami guncangan karena pagebluk corona. Krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih. Perekonomian dunia juga belum sepenuhnya bangkit. Di tengah tantangan yang melanda, tentu saja kita perlu bersyukur karena Indonesia termasuk dalam 5 besar negara yang mampu mengendalikan COVID-19. Boleh tepuk tangannya? Luar biasa. Dan kuncinya gotong royong semua pihak menjadi salah satu langkah yang membuat Indonesia mampu menghadapi krisis global. Saya, Friska Clarissa, inilah Seminar Pancasila 2022, Semangat Pancasila untuk Dunia, Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat dengan gotong royong. Sebuah buku terbitan usaha penerbitan Guntur tahun 1947 berjudul Lahirnya Pancasila memuat pidato Bung Karno dalam pertemuan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPUPK pada 1 Juni 1945. Buku yang ditulis oleh Mu'alif Nasution dan Syarif Bahrum ini menyebut Bung Karno selalu membawa semangat gotong royong dalam pidatonya, baik di dalam maupun di luar negeri. Bung Karno menyatakan gotong royong adalah paham yang dinamis, kekeluargaan, holopis kuntul baris untuk kepentingan bersama. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional periode 2001-2005 yang kini menjabat Ketua Dewan Pembina Sekolah Pancasila, Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia Astahanas, Profesor Ermaya Suradinata mengungkapkan, gotong royong menjadi akar negara kesatuan Republik Indonesia dan merupakan jawaban atas segala tantangan yang dihadapi bangsa dan negara. Gotong royong ini adalah untuk menggali dari berbagai suku, budaya, adat istiadat, punya semangat yang sama. Yaitu semangatnya apa? Semangat gotong royong itu adalah bersatu, bekerja, memiliki kemampuan, memiliki kekuatan, memiliki peluang, memiliki budaya, dan memiliki kecerdasan membangun bersama yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya gotong royong ini menjadi semboyan yang begitu kuat memaknai daripada nilai-nilai yang terkristal dari Pancasila itu sendiri. Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila bidang geopolitik dan bidang geostrategi ini berharap semangat gotong royong lestari, seluruh anak negeri bisa senantiasa membumikan Pancasila demi mewujudkan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, juga perdamaian dan kesejahteraan masyarakat dunia. Apa kabar, Pak Bambang? Kabar baik. Alhamdulillah. Prof. Hendrawan juga sehat? Salam sehat Indonesia. Amin, alhamdulillah. Gustika juga? Baik. Kabar baik. Karina, bisa mendengar suara saya? Hai Karina. Halo Mbak. Hai. Ya. Saya ke Pak Bambang dulu. Kita kan tahun ini sebagai presidensi, pemegang presidensi G20, nilai gotong royong ini bagaimana kita membawa ini ke ranah G20, terutama untuk sama-sama menghadapi krisis global di pandemi yang belum berakhir. Jadi dunia hari ini sedang tidak baik-baik saja, termasuk juga Indonesia. Dalam memperbaiki situasi politik, ekonomi dalam negeri, tidak bisa kita berdiri sendiri. Harus ada kerjasama dengan negara-negara lainnya. Karena ancaman atau persoalan dunia hari ini sangat luar biasa, belum lepas kita dari pandemi COVID-19 muncul lagi tantangan lain yaitu konflik Ukraina dan Rusia. Belum lagi sebelumnya ada perang dagang dan teknologi informasi antara Amerika dengan China. Lalu ada potensi konflik lagi antara karena krisis yang dipicu dari kedatangan Menteri Luar Negeri, Ketua Parlemen atau Ketua DPR Amerika ke Taiwan. Nah, konflik-konflik ini tentu saja sangat mengganggu recovery
seluruh dunia yang hari ini telah hampir mencapai 8 miliar. Kalau data 2021 7 miliar dan sekarang diperkirakan sudah mencapai 8 miliar. Nah, kalau tidak ada kerjasama antar penduduk dunia satu dengan yang lainnya, maka sulit bagi negara-negara untuk bangkit. Kita sudah lihat 60 negara lebih, 80 negara terakhir terancam bangkrut. Dan kita beruntung karena komoditi kita bagus, kita masih bisa survive sampai beberapa bulan mendatang. Mungkin bisa sampai tahun depan. Kalau Pak Presiden Jokowi bilang tahun ini adalah tahun yang suram dan tahun depan adalah tahun yang gelap. Ini mengandung makna yang cukup serius. Itulah sebabnya harapan saya dan harapan kita semua, Indonesia sebagai presidensial G20, manfaatkan pertemuan G20 nanti yang akan diselenggarakan pada bulan November di Bali dengan mendorong nilai-nilai Pancasila yang kita miliki, yaitu kegotong royongan. Bagaimana kegotong royongan ini mampu membangun solidaritas antar bangsa. Covid kemarin telah menggambarkan pada betapa jomplangnya, betapa tidak adilnya antara negara satu, Amerika Utara, katakanlah saya ambil contoh ya, dengan Afrika. Ya. Itu vaksin yang ada itu sangat timpang. Katakanlah Kanada itu 9,6% per satu orang dosis vaksin. Sementara di Afrika satu orang 0,2-0,3%. Ini ketimpangan yang kita bersyukur bahwa kita bergerak cepat, dapat memulai vaksin dari China dan beberapa negara sehingga kita bisa recovery lebih cepat. Ya, nah untuk recovery lebih cepat ini tadi mengambil apa yang dikatakan Pak Bambang Susatyo, kita harus bawa nih nilai gotong royong ini ke kancah dunia. Dari Prof. Hendrawan apa yang bisa dilakukan? Satu lagi, tantangan lain kita sedang menghadapi monkeypox. Ini juga diperlukan solidaritas kerjasama antar negara untuk meminimais risiko yang ditimbulkan daripada penyakit baru ini, pandemi ini ya. Silakan Prof. Ya, bagaimana membangkitkan solidaritas? Kalau tadi kan kayaknya kita masih menunggu cahaya di ujung sana begitu untuk melewati tantangan ini, Prof. Hendrawan. Jadi dunia yang kita warisi dari masa lalu ini adalah dunia yang tidak adil. Apakah itu akibat imperialisme, kolonialisme, atau hubungan-hubungan yang timpang di masa lalu. Nah, dalam dunia yang tidak adil ini kita harus berupaya untuk menciptakan keadilan. Itu sebabnya kita harus bekerja berlapis-lapis. Jangan bicara tentang dunia dulu sebelum bicara tentang Indonesia dulu. Kalau kemarin ekonomi kita dibawa ke arah yang lebih liberalistik. Salah satunya adalah kita melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu sebabnya untuk tingkat nasional pada tahap berikutnya saya ingin mengusulkan Undang-Undang Cipta Keadilan. Karena akar kata adil disebut 2 kali dalam Pancasila. Sila yang kedua dan sila yang kelima. Kita tidak berfokus hanya kepada market equilibrium, kesetimbangan pasar, tetapi juga kesetimbangan sosial. Dan itu dibuat juga pada tingkat dunia. Itu sebabnya kami selalu mengusulkan agar ada etika global yang betul-betul memayungi upaya-upaya sinergisitas dan gotong royong pada tingkat dunia. Kalau sekarang kan tidak. Sekarang semua negara berlomba-lomba untuk memberi karpet merah kepada modal. Ego kapital, ya, ini diberi ruang yang selebar-lebarnya. Dan pasar memang tidak pernah bisa menciptakan pemerataan pendapatan. Karena pasar hanya bisa menciptakan pemerataan kesempatan. Nah, dalam konteks di mana dunia sedang dalam kegelisahan seperti ini, ketimpangan yang semakin tinggi, saya hanya ambil 2 indikator. Indeks harga saham gabungan di Indonesia, Oktober 2019, sebelum terjadi pandemi itu 6.800. Sekarang indeksnya 7.300. Di dunia Dow Jones Industrial Average dulu 29.000. Sekarang 32.800. Artinya apa? Pandemi menciptakan situasi atau melahirkan yang kaya semakin kaya dan yang semakin miskin masih tetap terpuruk. Ini harus diatasi.
Kalau ini tidak bisa diatasi, minta maaf, ya, dunia akan berada di ambang kehancuran. Nah, bagaimana mengatasi kalau dari sisinya Gustika? Tadi adil disebut 2 kali di Pancasila. Bagaimana kita bisa menciptakan keadilan ini kalau dari sisi Gustika tentunya dengan nilai-nilai gotong royong? Ya, tentunya saya sangat setuju gitu ya dengan statement di awal bahwa statement Pak Hendrawan bahwa mungkin kita memang mewarisi dunia yang tidak adil gitu. Tapi juga tadi mungkin di keynote speech sedikit menyentuh bahwa pemerintah berhasil gitu ya. Tapi kita juga harus meng-acknowledge bahwa masyarakat sipil juga bergotong royong gitu. Misalnya dari banyak kelompok orang muda sendiri terlahir inisiatif-inisiatif yang memang saling membantu sesama. Karena di awal pandemi banyak yang kehilangan pekerjaannya dan harus diakui pemerintah juga empot-empotan. Kita juga mungkin tidak bisa 100% menyalahkan pemerintah karena ini situasi yang tidak bisa diprediksi gitu. Tapi misalnya dengan adanya inisiatif seperti Bagi Rata gitu misalnya yang memang itu inisiatif yang dilahirkan atas dasar gotong royong gitu, saling membantu. Jadi bukan hanya sumbangan, cuma kira-kira orang ini butuh apa. Itu salah satu inisiatif yang dilahirkan orang muda. Dan juga bisa dilihat dengan checks and balances gitu, yang diinisiasi oleh masyarakat sipil seperti lapor COVID gitu, yang memang kita melihat gitu ketidakadilannya di mana. Lalu ketika ada ketidakadilan itu menjadi laporan, menjadi perhatian gitu dari masyarakat sipil yang tentunya juga untuk pemerintah menjadi masukan gitu. Jadi bukan hanya dari pemerintah atau pengambil kebijakan, tapi juga dari masyarakat sipil itu sangat mengambil peran gitu ya, yang mungkin seringkali walaupun masyarakat dibilang berisik, nggak ngambil kita nggak tahu apa-apa karena nggak tahu di dalamnya seperti apa, cuma memang penting gitu checks and balances itu, dan itu dengan adanya kerjasama antara masyarakat sipil dan juga pemerintah tentunya itu akan membuahkan contoh yang baik. Hanya saja mungkin dari segi HAM selama 2 tahun ini banyak gitu yang hak asasi hak dari orang-orang tidak terpenuhi gitu. Misalnya bansos dikorupsi gitu. Itu kan tentunya menjadi suatu perhatian khusus gitu. Terlepas kita negara kelima terbaik gitu dalam menangani COVID. Tadi poin dari Gustika juga yang menarik, perlu peran semua pihak. Bicara peran semua pihak, Karina Jo yang saat ini bergabung bersama kita adalah ikon prestasi Pancasila 2021, salah satu peneliti vaksin AstraZeneca. Karina, bisa cerita bagaimana sih sebenarnya semangat untuk bekerja sama ini? Bahkan saya pernah dengar ceritanya, Karina ini hampir menyerah bersama tim peneliti untuk sampai akhirnya menemukan AstraZeneca begitu. Nah, tapi dengan semangat kerjasama, semangat gotong royong menghadapi pandemi, boleh ceritakan lebih lanjut soal nilai ini, Karina? Ya, saya mengakui, menyadari kalau mungkin dunia ini belum sempurna dari ideal ini, mungkin bukan dunia yang ideal untuk keadilan, dan mungkin tapi kita semua berupaya untuk bergotong royong untuk mengatasi masalah salah satunya pandemi ini. Ya, kita juga sebagai peneliti, saya tidak terlibat di politik, tapi sebagai masyarakat sipil, di ilmuwan, kita semua bergotong royong dari riset, uji klinis, dan manufaktur. Jadi kita bekerja sama dengan pemerintah dan industri untuk mendistribusikan vaksin ini ke seluruh dunia. Dan kita juga berupaya mendistribusikan manufacturing vaksin kami. Jadi kita tidak hanya produksi vaksin ini di negara-negara yang maju, kita juga berupaya memproduksi vaksin ini di negara berkembang, supaya semua negara-negara ini mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan vaksin tersebut. Dan juga dari vaksin kami, vaksin AstraZeneca, kita distribusikan vaksinnya dengan tanpa profit, karena kita mengakui kalau semua negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan vaksin. Jadi kita semua berusaha gotong royong untuk mengatasi masalah yang terjadi saat ini. Ya, semuanya ikut serta gotong royong. Pak Bambang, gimana lihatnya? Ini ada anak muda Indonesia yang jadi salah satu peneliti vaksin. Tadi Gustika juga bilang bahwa yang turut serta ini masyarakat sipil, semuanya ikut menghadapi pandemi. Ya, tentu kita bangga melihat anak-anak muda dalam situasi yang sulit tetap memiliki rasa kepedulian bagi lingkungannya. Kalau kita lihat kemarin hampir 2 tahun masa pandemi, dan di awal-awal kita lihat bagaimana anak muda ini
turun bergotong royong, ya, membantu saudara-saudaranya yang membutuhkan. Ada yang menyumbang beras, ada yang menyumbang segala kebutuhan dan menyebar ke pelosok-pelosok tanah air. Begitu juga rangkaian pengumpulan dana. Dan saya lihat nilai gotong royongan ini yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini harus ditularkan dengan bangsa-bangsa lain. Kemarin juga antar negara ada kepedulian. Misalnya beberapa negara kita dibantu oleh negara Timur Tengah, kita dibantu. Begitu sebaliknya kita juga membantu negara-negara lain. Nah, saling membantu antar negara ini harus diperluas lagi dalam bentuk-bentuk yang lebih spesifik sehingga rasa keadilan yang tadi disampaikan oleh Prof. Hendrawan itu bisa dirasakan oleh penduduk dunia, bukan hanya penduduk negara-negara yang maju saja. Ya, menurut saya penting bagaimana Pancasila bagi Indonesia ini jangan hanya bicara soal saya Pancasila, tapi bagaimana Pancasila menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat dunia. Itulah tugas Presiden Jokowi nanti sebagai pengempu atau presidensial daripada G20, menularkan filosofi Pancasila ini ke seluruh dunia dengan memberikan contoh bagaimana kita mampu sebagai bangsa membangun solidaritas sehingga kita mampu juga mencapai percepatan penanggulangan COVID sebagaimana tadi Profesor Yudian menyampaikan kita dipuji oleh PBB bahwa kita berhasil lebih cepat dari yang lainnya dalam menangani COVID-19. Prof. Hendrawan, artinya ya Indonesia mampu dong punya nilai gotong royong, punya semangat solidaritas untuk menghadapi kondisi krisis global selama ini. Jadi ini intinya kan seperti ini. Bagaimana narasi atau paradigma gotong royong ini dioperasionalkan dalam kehidupan kita yang real, dalam kehidupan kita yang aktual. Contohnya sistem politik kita itu kan ideologinya semua musuh semua. Jadi kalau saya dicalonkan oleh partai politik, saya bukan saja bersaing dengan nomor-nomor di bawah saya atau di atas saya, tetapi juga dengan partai lain. Nah, bagaimana ideologi Pancasila diejawantahkan dalam satu ajang pertempuran di mana semua musuh semua. Kalau ini belum bisa dipecahkan, tentu kita tidak bisa memberikan petunjuk atau katakanlah contoh kepada dunia ini loh. Pancasila luar biasa, orang datang ke TPS sambil bersenyum bersukaria. Kalau ini kan tidak. Nah, jadi itu sebabnya yang ingin saya pikirkan ke depan adalah mari kita mengelaborasi game changer seperti apa yang membuat Indonesia menjadi negara yang besar. Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 2022 sudah menyebutkan 5 game changers. Tetapi saya masih melihat ada sesuatu yang belum disampaikan. Ini yang harus kita lengkapi agar apa? Sebagai bangsa kita betul-betul melakukan deliberasi intelektual, ya terbaik, datang dengan konsep-konsep yang terbaik dan konsep-konsep yang terbaik itu bisa dijual ke dunia. Sama dengan Pancasila. Bung Karno kan menawarkan Pancasila dalam pidato di PBB. Ini loh etika global yang akan membuat tatanan dunia lebih seimbang, ya di mana sinergisitas antar negara, komplementaritas antar negara bisa dibangun bersama-sama untuk kepentingan satu bumi ini. Jadi teringat tadi yang Pak Bambang sampaikan di awal. Dunia ini kan sudah punya penduduk hampir 8 miliar. Sementara daya tampungnya tetap. Tapi kita bagaimana memasukkan nilai-nilai gotong royong ini kalau dari sisinya Gustika sementara tadi. Tantangan yang kita hadapi luar biasa beratnya saat ini, Gustika. Ya memang kembali lagi mungkin saya lihatnya contoh dari masyarakat sipil yang memang ada spirit kolektivisme ya terlepas dari mungkin saat ini keadilan sosial bagi sebagian rakyat Indonesia lebih dirasakan dibanding sila kelima aslinya gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus juga mungkin menjadi contoh gitu di masyarakat. Jadi misalnya gitu, apakah ada sebuah kompleks perumahan yang membedakan misalnya ada seseorang yang agamanya berbeda, itu masih sangat terjadi gitu di Indonesia. Dan untuk hal-hal seperti itu menurut saya memang kita sebagai bangsa harus bisa mengatasi hal tersebut gitu, baik itu dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pun atau juga dari kita sendiri harus menyadari gitu bahwa nilai-nilai kesatuan itu harus ada gitu. Jadi ini mungkin contohnya ya dari sini gitu. Karina, kalau dari Karina ini kan merantau dari Indonesia ke Inggris. Bagaimana sih Karina ini
tetap memegang nilai-nilai Pancasila sampai akhirnya sekarang harus kita akui Karina ini punya prestasi yang diakui dunia bahkan bermanfaat untuk banyak orang di era pandemi saat ini. Karina. Sejak kecil ya saya selalu setelah dididik dengan nilai-nilai Pancasila ya saya selalu menerapkannya walaupun saya sudah merantau di luar negeri. Ya, untuk nilai-nilai ketuhanan ya saya memiliki agama dan nilai-nilai kemanusiaan ya saya menghargai hak semua orang walaupun mereka berbeda suku, bangsa, golongan dari saya dan nilai-nilai persatuan gotong royong di dalam dunia kerja yang kita semua mau bekerja sama untuk memiliki tujuan yang baik. Dan itu yang saya pegang walaupun saya berada di luar negeri. Jadi menurut saya nilai-nilai Pancasila itu sangat penting sebagai jati diri bangsa kita dan kita berupaya untuk menjaga nilai-nilai itu walaupun kita ada di luar negeri. Nah, kita masuk ke paruh akhir dari diskusi ini. Saya minta statement penutup dari masing-masing narasumber bagaimana agar kita bisa bisa menghidupkan nilai-nilai gotong royong agar kita pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat menghadapi tantangan yang kita hadapi, kesulitan yang masih dihadapi, krisis global di dunia ini termasuk juga yang dihadapi Indonesia. Gustika, bisa memulainya silakan. Iya, mungkin saya akan mengutip Bung Hatta walaupun sebetulnya ini adalah sesuatu tentang beragama. Tapi saya rasa ini juga bisa diterapkan gitu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Beragama itu harus seperti garam, jadi ada terasa tapi tidak terlihat daripada seperti gincu. Gincu kan lipstick ya, jadi terlihat tapi tidak terasa gitu. Jadi memang dalam mengimplementasikan Pancasila saya rasa harus seperti itu gitu. Kita seringkali ada acara-acara kita merasa paling Pancasila yang berbeda sedikit dibilang oh dia tidak Pancasilais, dia dari kelompok lain, itu kan membeda-bedakan. Jadi kita memang harus mencari cara bagaimana kita bisa bersatu gitu sebagai bangsa melalui Pancasila, bagaimana keadilan itu bisa terlaksana dan juga seperti yang tadi sudah disinggung, bagaimana ini tidak hanya untuk segelintir orang gitu. Kalau dari Karina silakan. Menurut saya sih Pancasila adalah ideologi yang brilian ya. Sejak Indonesia merdeka sampai masa depan saya berharap itu tidak akan berubah. Saya juga berharap semua bangsa Indonesia menerapkan Pancasila di kehidupan masing-masing. Dan mungkin kita sebagai golongan yang lebih tua bisa memberikan contoh kepada golongan yang muda. Kalau kita mencerminkan Pancasila di kehidupan kita, semoga saya berharap golongan muda juga menerapkannya di masa depan. Dan saya setuju dengan Mbak Gustika. Ini juga proses belajar. Kita belajar dari kesalahan kita terus memperbaiki diri untuk ya mungkin tidak bisa sampai sempurna, tapi mencapai idealnya untuk menerapkan Pancasila di kehidupan kita. Kita berproses belajar bersama, harus diterapkan dan harus dicontohkan. Kalau Prof. Hendrawan? Saya ingin mengutip puisi Rendra, awal tahun 80. Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, cakrawala memberi keberanian, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Jadi marilah kita berjuang untuk melaksanakan kata-kata. Langit di luar, langit di tubuh, bersatu dalam jiwa. Terima kasih. Terima kasih Prof. Hendrawan. Luar biasa. Kalau dari Pak Bambang? Ya, kalau saya hanya ingin mengajak seluruh rakyat Indonesia. Marilah kita menghargai apa yang telah diperjuangkan oleh para pendiri bangsa ini. Tugas kita sebenarnya sederhana. Hanya menjaga apa yang telah mereka perjuangkan dan dengan darah air mata kepada kita semua untuk meneruskannya ke kehidupan yang lebih baik dan kita mampu mewariskannya ke anak cucu kita kelak di kemudian hari dalam keadaan yang tentu saja lebih baik, utuh dan lebih baik lagi. Kita walaupun tidak seiman tapi kita satu dalam kemanusiaan. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang Susatyo.
Terima kasih sekali lagi para narasumber. Izinkan saya juga mencatat bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Perlu gotong royong untuk bersama bangkit dan pulih dari pandemi. Seperti yang termaktub dalam Pancasila yang menjadi dasar negara, gotong royong ini menjadi nilai yang perlu terus disebarkan. Dan kini saatnya kita bersama-sama semuanya harus terus bergandengan tangan untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat dengan gotong royong melalui Seminar Pancasila 2022 BPI-PRI. Ini salah satunya yang ingin menebar spirit gotong royong yang sering diungkap oleh Bung Karno dalam pidatonya. Dan spirit gotong royong ini sangat relevan untuk diterapkan tentunya dalam mengatasi krisis global akibat pandemi COVID-19. Izinkan saya berterima kasih. Terima kasih Pak Bambang Susatyo, terima kasih Prof. Hendrawan, terima kasih Gustika, terima kasih Karina dan seluruh peserta yang hadir di Seminar Pancasila 2022. Dan demikian Seminar Pancasila 2022 kali ini. Saya Friska Clarissa, terima kasih dan sampai jumpa kembali pada Seminar Pancasila berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Tanah airku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh,